Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dibagi kesehatan dan boleh berjumpa dalam sarahan secara talian melalui Zoom meeting, dan untuk memulakan sarahan Zoom meeting pada hari ini bersabit subjek sastra dalam pembelajaran atau pengkajian sejarah. Jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan ringkas dari 4 pelajar yang dah hantar PowerPointers. Nanti masa pembentangan masing-masing 5 menit sahaja, yaitu daripada Alma Hasaputri, Sinta N.E. Ramadanti, Anang Anugrah, dan akhir sekali Mega Pratiwi. Tanpa membazir masa, saya nak bagi laluan kepada Alma Ait Saputri, masa pembentangan 5 menit. Sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Almanisa Putri dengan NIM 2003007 akan mempresentasikan suatu judul pembalasan Yahudi terhadap Holocaust dalam novel The Final Reckoning karya Sanborn. Nah, novel The Final Reckoning ini sendiri itu merupakan novel terjemahan yang dimana aslinya Sanborn ini menggunakan bahasa Inggris, namun yang saya baca ini merupakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, secara singkatnya dalam buku Final Reckoning itu sendiri, Sanborn itu menuliskan alur cerita dengan alur yang maju dan mundur, yang dimana alur yang saat eh, majunya itu maksudnya di masa kini, dan alur mundurnya itu di saat tokoh yang bernama Tom Byrne itu eh, membaca suatu diary dari seseorang lelaki. Nah, jadi untuk tokoh pertama ini ada Tom Byrne, yang dimana Tom Byrne ini sebagai seorang pengacara yang disewa oleh PBB untuk menyingkap suatu kasus penembakan seorang lelaki yang dianggap tidak bersalah. Nah, maksud yang dianggap tidak bersalah itu karena dari pihak PBB itu sendiri mereka menembak seorang lelaki yang dicurigai sebagai pemasok senjata ilegal dari Rusia. Namun ternyata mereka salah menembak. Namun di saat pemain ini melakukan penyelidikan mengenai apakah seorang lelaki ini itu memang tidak bersalah atau memang setidaknya memiliki suatu hubungan dengan si pedagang gelap dari Rusia ini. Namun ternyata saat Tom Bain melakukan penyelidikan ini, beliau menemukan suatu buku diary dari seseorang yang menjadi korban ini yang bernama Gerald Malton. Dan Gerald Malton itu merupakan seorang Yahudi yang selamat dari peristiwa Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Nah, jadi maksud pembahasannya itu Gerald Martin di buku diary-nya menceritakan jika Gerald Martin ini mempunyai saudara yang terpaksa hidup di kampung Yahudi yang seharusnya itu diisi hanya sekitar 1.000 orang saja, namun dipaksa untuk masuk sekitar 3.000 orang Yahudi yang secara tidak langsung kapasitas itu sudah melebihi eh, apa orang-orang Yahudi di dalam situ. Nah, kemudian adanya genosida dengan cara para Yahudi ini masuk ke dalam lubang, kemudian ditembaki oleh tentara Jerman. Yang dimana salah satu korbannya itu adalah saudara dari Gerald Martin itu sendiri. Maka dari itu, Gerald Martin merasakan suatu dendam yang disimpan selama Perang Dunia berlangsung. Dan pada tahun 1946, kelompok Yahudi melakukan suatu rencana, yaitu adanya rencana B atau diambil dari bakery, di mana suatu rencana ini jadi kan setelah masa perang dunia selesai saat Jerman kalah, itu orang-orang Jerman di apa namanya tuh di penjara oleh orang-orang Amerika gitu. Nah, di saat orang-orang Jerman ini dipenjara oleh orang-orang Amerika,
orang-orang Yahudi ingin membalaskan dendamnya terhadap apa yang orang-orang Jerman lakukan kepada orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah pembentukan genosida ini, gitu kan. Nah, salah satu untuk apa ya? Untuk memberikan pembalasannya kepada orang-orang Jerman, mereka merencanakan rencana B yang di mana rencana B ini mereka belajar apa mempoleskan suatu racun di atas eh, roti yang akan diberikan kepada orang-orang Jerman yang sedang ditahan yang ditahan oleh orang-orang Amerika dan pada akhirnya dalam rencana EB ini diperkirakan 1.000 orang Jerman yang ditahan oleh tentara tentara Amerika itu mati keracunan. Nah, kemudian untuk dari alur yang sudah disampaikan oleh Tom Brine dari disampaikan oleh Sam Brown itu dalam novel The Final Reckoning itu sendiri, menurut saya memang sudah secara runtut bagaimana menjelaskan adanya genosida yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua karena adanya suatu kebanggaan dari Jerman sebagai bangsa Arya yang memandang jika bangsa Yahudi itu tidak pantas atau tidak ingin ada di eh, daerah kepemimpinan Jerman pada masa itu. Dan kemudian dijelaskan juga secara eh, kronologis oleh Sam Brown ini, di mana bagaimana awal mulanya eh, Jerman datang menginvasi, kemudian Oke, Alma, bagaimana Jerman masa melakukan pembentang. genosida, Halo, Alma, masa ya, pembentang Anda habis pun. ya. Sila tutup screen Anda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, pembentang berikutnya Sinta NE Ramadanti. Sinta, masa pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Ih, stop share. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nur Anissa Ramadanti dengan NIM 2000820 akan mempresentasikan dengan judul Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963 hingga 1966 di dalam novel Suku karya Rizky Ridhiasmara. Nah, terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia itu disebabkan karena adanya pembentukan Federasi Malaysia yang berniat untuk menggabungkan wilayah kawasan Melayu yang terdiri dari wilayah Malaysia, Sarawak, Singapura, Brunei, dan Sabah. Nah, sebelum peresmian Federasi Malaysia ini, pihak pemerintah Indonesia tersadar bahwa Federasi Malaysia mempunyai tujuan untuk menguasai wilayah Indonesia di Kalimantan Utara, yaitu wilayah Sabah dan Sarawak. Nah, dengan demikian, maka Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia. Hal ini dilakukan setelah menyelesaikan masalah Irian Barat terlebih dahulu, dan penentangan tersebut merupakan awal konflik terjadinya konfrontasi Malaysia terhadap Malaysia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Ya, sehingga di bulan Januari tahun 1963, Soekarno menyatakan menolak adanya pembentukan Federasi Malaysia ini. Bahkan Soekarno menuduh Federasi Malaysia sebagai negara boneka Inggris, sebagai neokolonialisme yang membahayakan Indonesia. Nah, sikap penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia ini semakin keras ketika Menteri Luar Negeri Subandrio secara resmi menyatakan kebijakan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia ini pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Nah, berawal dari permasalahan ini, Indonesia mengambil langkah tindakan konfrontasi terhadap Malaysia untuk mempertahankan hak atas Sabah dan Sarawak yang merupakan bagian dari Indonesia. Nah, akibatnya, kedua negara mengalami ketegangan untuk waktu yang cukup lama. Di dalam novel Suku karya Rizky Ridhiasmara ini, terdapat beberapa narasi yang menggambarkan bagaimana pihak Indonesia, khususnya Soekarno sebagai presiden masa itu, dalam mengambil keputusan yang sangat menentang berdirinya Federasi Malaysia ini. Bahkan Soekarno ini menolak untuk melakukan penarikan tentara yang berada di Malaysia karena bagi Indonesia penarikan tentara akan dilakukan jika diplomasi berhasil. Nah, narasi mengenai konfrontasi Indonesia Malaysia ini terdapat di bab 18, lebih
tepatnya di halaman 101 hingga 102. Sebenarnya ini dari kedua halaman ini itu cukup full narasinya mengenai konfrontasi ini. Cuman karena terlalu banyak, jadi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ini Omar Dhani yang ditunjuk langsung oleh Bung Karno sebagai Panglima Komando Gajang Malaysia secara khusus memanggil mereka berempat dan memberikan misi rahasia yang penuh mara bahaya. Nah, ini merupakan narasi yang berada di paragraf kedua, yang dimana Omar Dhani ini sebagai Panglima komandonya yang ditunjuk langsung oleh Bung Karno, dan ada pula dialog ini kalian akan menyusup ke Sarawak dengan rute melambung dari Bangkok. Dari Bangkok temui kontak kita dan yang harus kalian ingat, apa yang akan kalian lakukan menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Negara tidak mengenal kalian, misi ini tidak ada, hanya satu yang menggerakkan kalian, kehormatan, bisa dimengerti tegasnya. Nah, ini merupakan dialog dari Omar Dhani kepada bawahannya atau pasukan yang dipimpinnya. Kemudian ada lagi amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak, di mana-mana rakyat berteriak Ganyang Malaysia. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Sinta N.E. Ramadanti yang udah bentang. Pembentang berikutnya adalah Anugrah. Anang, masa pembentangan 5 menit juga. Ya Pak, baik Pak. Ntar saya Awak kena on cam ya, tak boleh off cam. Tak nampak saya. Habis masa awak, Anang. Terus, cakap je bila tak boleh share screen. ya Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu share screen-nya ya Pak. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai novel halaman terakhir, yaitu sebuah novel tentang Jenderal Polisi Hugeng. Karyanya Yudi Herwibowo dan diterbitkan oleh Nora Books pada tahun 2015. Nah, novel halaman terakhir ini merupakan novelisasi penggalan dari kehidupan Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Barangkali teman-teman tahu bahwa beliau merupakan jenderal polisi yang sangat jujur dan berintegritas dan sederhana juga gitu. Mungkin bahkan sampai saat ini tidak ada yang bisa menggantikan beliau gitu. Nah, di novel ini penulis hanya membatasi kisahnya dari 2 kasus terakhir yang ditangani oleh Hugeng sebelum ia dipurnabaktikan sebelum masa tugasnya berakhir oleh pemerintah Orde Baru. Itu, bentar ya. Nah, novel ini dimulai dengan sebuah prolog yang mengisahkan bagaimana pergulatan batin Jenderal Hugeng saat membaca surat dinas dari Menhan Khan yang salah satu kalimatnya itu berbunyi seperti dengan ini kami menunjuk Jenderal Hugeng Iman Santoso sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Nah, kalimat itu menandakan bahwa tugasnya sebagai Kapolri telah selesai meskipun sebenarnya masa tugasnya itu belum habis gitu. Sebagai seorang prajurit, Hugeng menerima keputusan tersebut, namun yang diselesaikan adalah mengapa ia harus berhenti saat ia sedang menyelesaikan 2 kasus besar yang selama ini menyita energi dan waktunya. Nah, 2 kasus yang telah dijanjikannya akan terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Nah, kemudian novel ini itu eh, berganti setting, kisahnya beralih secara beruntun ke 2 kasus terakhir Hugeng, yaitu eh, pemerkosaan Sumariah. Nah, pemerkosaan Sumariah ini merupakan kalau di kisah aslinya, kisah sejarahnya itu merupakan kisah kasus pemerkosaan Sumardiam
atau yang kita kenal kasus pemerkosaan Sum Kuning pada tahun 1970 bulan September. Nah, eh, Sum Kuning itu merupakan gadis desa penjual telur di Yogyakarta yang kelak akan menghebohkan masyarakat Indonesia karena pada kasus ini tuh ada dugaan keterlibatan anak pejabat dan kasus. Jadi kalau kita bandingkan bahwa di novel ini dan di kisah aslinya itu tidak beda jauh. Di novel ini juga ada eh, di novel ini tuh diceritakan sangat-sangat dramatis gitu pada kasus eh, pemerkosaan Sumariah kalau di novel ini. Nah, kemudian kasus yang kedua itu merupakan kasus penyelundupan mobil mewah oleh Sony Cahaya yang memiliki kedekatan dengan keluarga Cendana dan diduga melibatkan para pejabat terkait dalam usaha ilegalnya ini. Nah, dalam kisah Sumaria ini, di novel ini itu penulis menarasikan tragedi gadis penjual telur itu dengan dramatis mulai dari pemerkosaan yang dilakukan 4 orang pemuda dalam mobil kombi terhadap Sumaria hingga proses persidangannya yang berlarut-larut, berbelit-belit, melelahkan. Kemudian tekanan batin yang dialami Sumaria ini diungkapkan dengan jelas di novel ini, apalagi ketika pada akhirnya dia sempat menjadi tersangka atau bahkan kasusnya ini menjadi kasus besar dan rumit karena diduga ada anak pejabat yang terlibat hadirnya tersangka dan saksi-saksi baru yang janggal. Nah, hal ini itulah yang menyebabkan Jenderal Hugeng itu menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini dengan membentuk tim khusus sebelum akhirnya kasus ini tiba-tiba diambil oleh eh, Terpepu, Terpepu atau tim pemerintah pusat yang biasanya mengurusi kasus-kasus berdimensi politik. Nah, kemudian eh, kasus selanjutnya itu kasus penyelundupan mobil mewah ini. Jadi teman-teman kalau misalkan membaca akan diajak melihat bagaimana Sony Cahaya atau dalam kisah aslinya itu adalah Robi Cahyadi yang pada tahun 1969 melakukan penyelundupan mobil mewah dengan cara yang cerdik yang tentu saja melibatkan instansi-instansi terkait gitu. Di bagian ini juga kalau di novelnya pembaca eh, bakal disuguhkan keseruan proses penangkapan Sony Cahaya sang gembong penyelundup mobil mewah. Nah, Oke, kemudian Anang masa pembentangan dah 5 menit. Sila di close share screen Anda. Oke, kita nak dengar pembentang akhir sekali yaitu Mega Pratiwi. Mega sama pembentangan 5 menit pun. Sila mulakan dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi dengan NIM 2102979. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sejarah Perkembangan Organisasi Serikat Islam di Solo pada tahun 1913 dalam novel Student Hijau karya Mas Marco Kartodikromo. Nah, sebelum membahas mengenai perkembangan Serikat Islam di Solo dalam novel tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fakta sejarah dari perkembangan organisasi Serikat Islam di Solo. Nah, Serikat Islam dulunya bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudin dan Tirto di Surya. Nah, dalam Kongres SDI pertama yaitu di Solo pada tahun 1906, Serikat Dagang Islam ini diganti menjadi Serikat Islam. Nah, namun faktanya, walaupun secara de facto sudah berganti nama, namun pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam ini belum memperoleh status badan hukum formal dari Belanda gitu. Nah, sedangkan untuk fakta dari perkembangan Serikat Islam di Solo ini dimulai pada tahun 1912, yang di mana
HOS Cokro Aminoto ini menyusun anggaran dasar baru Syarikat Islam untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah Belanda. Nah, pada bulan September 1912 berdasarkan akta notaris ditetapkan anggaran dasar baru SI. Nah, anggaran dasar baru SI ini memperoleh atau disahkan pada tanggal 10 September 1912 oleh Better Quiller sehingga Serikat Dagang Islam ini sudah diakui sebagai organisasi pergerakan. Karena adanya pengakuan atau setelah disahkannya ini, Cokro Aminoto mengubah yudiksi SI menjadi lebih luas yang awalnya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial, mulai merambah ke politik dan agama. Untuk mengembangkan organisasinya, SI melakukan kongres-kongres. Nah, untuk kongres pertamanya itu dilaksanakan pada tahun 1913, tepatnya di bulan Januari di Surabaya. Nah, untuk kongres yang kedua, yang berkaitan dengan novel Student Hijau, yaitu kongres di Solo pada tahun 1913 pada tanggal 25 Maret. Nah, pada kongres yang kedua ini, dilaksanakan di Surakarta, tepatnya di Taman Sriwedari, dengan tujuan untuk memilih pengurus besar yang nantinya akan menjadi sentral komite. Nah, pada hasil kongres ini, Haji Samanhudin tetap menjadi ketua dari SI dan didampingi oleh wakilnya yaitu Cokro Aminoto. Berdasarkan sumber yang saya dapat, pada kongres kedua ini dihadiri sekitar 700 sampai 20.000 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 50.000 orang. Nah, yang hadir pada kongres ini termasuk DR Ringkes sebagai wakil penasehat urusan pribumi, ada Dwi Josewojo, M. Dahlan, dan asisten residen Surakarta. Selanjutnya Selanjutnya yaitu mengenai kaitan dari fakta sejarah Kongres Kedua Serikat Islam dengan isi dari Student Hijau. Nah, sebenarnya novel Student Hijau ini membahas mengenai berkisah tentang awal mula kelahiran para intelektual pribumi yang lahir dari kalangan burjus kecil dan secara berani mengkontraskan kehidupan di Belanda dan Hindia Belanda. Nah, yang diceritakan adalah seorang anak yang bernama Hijau, namun yang menjadi sorotan saya adalah salah satu bagian dari novel ini, yaitu pada bagian 15 yang berjudul Family Regent Jarak datang ke Solo di halaman 68 sampai 74. Ini yang menceritakan suasana dan keadaan di kota Solo ketika itu yang yang pada saat itu akan dilaksanakan Kongres Serikat Islam yang kedua. Nah, di dalam cerita Student Hijau ini diawali ketika salah satu tokoh atau dari anggota famili Hijau ini saling bertukar surat dengan keluarga Rejen Jarak atau Bupati Jarak. Nah, dari isi surat tersebut saling isinya tuh saling memberikan kabar apakah dari pihak Rejen Jarak ini akan datang ke Solo gitu karena di Solo akan diadakan sebuah kongres. Nah, dari novel ini juga diawali dengan cerita bahwasanya ketika famili Jarak ini datang ke Solo di stasiun balapan ini sudah banyak andong-andong atau kereta-kereta yang berjejer untuk menjemput para anggota dari Serikat Islam gitu. Nah, selanjutnya Oke, Mega, dalam novel juga masa pembentangan dah habis pun 5 menit. Sila di close screen Anda. baik karena waktunya terbatas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita dah dengar pembentangan dari 4 pelajar. Pelajar lain yang dengar dan tidak bentang hari ini, sila mula buat komen ringkas ya. Ditujukan kepada salah seorang pembentang dan dihantar terus komen ringkasnya ke WhatsApp grup. So, tak payah tunggu saya habis bagi komennya. Secara saya nak bagi komen, ada yang dah boleh buat tajuk yang betul ya, ada yang masih belum. Ada yang masih belum paham perbahasan sepatutnya adalah
membahas sejarahnya dulu, lepas itu baru hubung kaitkan dengan novel, dengan karya sastra. Itu yang ada yang dah dilakukan, ada yang belum. Ya, jadi subjek ini kita tak mengkaji novel, kita mengkaji satu peristiwa sejarah apa yang berlaku. Lepas itu macam mana boleh memahami peristiwa sejarah itu, kita pinjam naratif ataupun mungkin plot jalannya cerita daripada novel itu untuk memperkuat pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah ya. Kita adalah kita pelajar sejarah bukan pelajar sastra ya. Karena itu kita tak mengkaji novel, kita nak mengkaji satu peristiwa sejarah macam mana meminjam naratif daripada novel diperkayakan pemahaman kita ya. Oleh itu saya nak bagi apa nih? Share screen pada pelajar. Oke ya. Oke, pertama Alma ya. Alma Hani Saputri. Diubah sesuai ya tajuknya. Pembalasan Yahudi terhadap Holocaust dalam novel The Final Reckoning karya Sabone. Awak masih belum boleh buat tajuk sejarah ya. Jadi tak dengar pun saranan cadangan daripada saya ya. Macam mana pelajar sejarah membuat tajuk yang betul ya. Sebab tak ada unsur diakroniknya ya. Bagi orang yang tak paham sejarah, Holocaust itu bila tak paham ya. Genosida itu bila tak paham. Jangan-jangan genosida itu ini satu case di Timor Leste dulu ya, saat 1990-an. Atau mungkin ini Yahudi pada zaman baginda Nabi ya. Jadi kena jelas unsur sejarahnya, unsur diakroniknya ya. Lepas itu awak sepatutnya fokus mengkaji apa dia Holocaust itu ya. Jadi kena didedahkan, kena dikupas, kena dianalisis. Awak tak menganalisis Holocaust, menganalisisnya genosida. Tak ada ayat genosida di situ ya. Yang ada Holocaust. Jadi sepatutnya ada apa dia Holocaust. Mungkin masih ramai pun orang yang tak paham ya. Jadi itu yang sepatutnya diambil analisis ya, dikaji. Nanti bila dah mengkaji Holocaust termasuk dasar ataupun kebijakan daripada kerajaan Jerman ya di bawah pimpinan Hitler, barulah boleh membuat satu naratif ya. Apa dia naratif atau plot jalannya cerita dari novel itu untuk memperkuat apa dia Holocaust ya. Macam mana pembalasan Yahudi pada case Holocaust itu ya. Mengikut rekod sejarah, mangsa daripada Holocaust ni berjuta-juta kan. Boleh cari sumber sejarah tu. Tapi tadi dalam pendedahan bila tentera Yahudi di Amerika Syarikat ya nak membalaskan tentera Jerman, dalam ribuan orang saja yang nak dibalaskan. Tak seimbang lah. Jutaan mangsa Holocaust ini nak dibalas dengan berapa tentera Jermani ya. Lepas tu ada satu soalan, apa pasal yang kena membalas tu tentera Amerika Serikat? Kan bangsa Yahudi tak semuanya berdiaspora ke Amerika Serikat, adapun ke Britain ya. Sehingga Britain atau UK itu menyokong daripada negara Yahudi atau Israel sekarang di Timur Tengah ya. Jadi perbahasan awak kurang lagi kena mengena ya, sepatutnya termasuklah The Final Reckoning. Awak kata ini dalam bahasa Inggris, tapi yang awak baca dalam bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya The Final Reckoning? Itu yang kena betul lah ya, sehingga bila awak mengkaji Holocaust, kena terus mengkaji Holocaust, bukan genosida ya. Termasuklah Final Reckoning-nya itu di mana,
Satu soalan, apa pasal kena tentera Amerika Serikat daripada Yahudi? Tentera yang lain macam tak ada dendam. Yahudi di UK, Yahudi mungkin di Soviet Union, di mana lagi yang bergabung dengan tentera sekutu itu ya. Jadi ini mungkin wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Memang tak ada sumber, mungkin pening pun ya. Tak tahu apa yang bila mengkaji Holocaust sepatutnya apa yang diguna sumber sejarahnya ya. Jadi minimal kena ada 10 sumber, satu sumber daripada buku atau jurnal akademik, kena bacalah sejarah Jerman moderni ya. Germany modern, sejarah bangsa Yahudi modern, kena baca biografi Hitler, biografi mangsa daripada Holocaust ya. Mungkin siapa panglima tentera Amerika Serikat yang bertugas di Europe tu ya. Supaya kita boleh paham apa yang berlaku dengan Holocaust ni. Apa pasal Hitler ada dasar mengenai Holocaust ya, itu yang kena dipahamkan. Kita tak mengkaji novelnya supaya memperkaya dasar Holocaust daripada Nazi Jerman ini. Kita boleh sama ada mengutip ya ataupun mengambil naratif sebagian daripada novel ini. Kena macam tu ya membahasnya. Kita tak mengkaji novel, kita nak meminjam naratif ataupun jalan cerita dari sebagian novel itu untuk memperkuat pemahaman kita tentang Holocaust ya. Oke, lepas itu Sinta Nur Anissa Ramadanti, ini pun diubah suai ya. Tajuknya Konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam novel Sukuh karya Rizky Ridasmara. Saya nak bagi reward ya, inilah contoh tajuk yang bagus ya. Jadi ada unsur diakronisnya, konfrontasi Indonesia-Malaysia jelas, yang dimaksud adalah tahun 63-66. Sebab sekarang pun wujud konfrontasi Indonesia-Malaysia, masa memperebutkan Pulau Sipa dan Legitan kan, tahun 2000. Jadi bila tak ada period, tak ada masa, pening nanti orang yang baca ya. Jadi ini contoh tajuk yang bagus lah ya. Dan perbahasannya pun memang oke, tadi membahas sejarah dulu, tapi menurut saya kurang komprehensif ya. Jadi sepatutnya konfrontasi Indonesia-Malaysia-nya dianalisis, dikupas secara mendalam, secara komprehensif. Dan baru lepas itu cari ambil naratif ataupun jalan cerita daripada novel itu, walaupun tadi dah didedahkan ya. Tapi yang tak disinggung apa pasal novel ini tajuknya Sukuh ya. Jadi tak mendedahkan pun apa dia makna sukuh di situ. Sama ada nama buah ke, nama desa ke, nama tokoh ke ya. Itu yang kita nak tahu ya. Termasuk tadi ada dialog daripada, termasuk ini pun kena dipahamkan ya, apa pasal masa kita pembebasan Irian Barat berjaya ya. Tapi jadi masa Trikora berjaya, tapi masa Dwikora berdepan dengan Malaysia kita tak berjaya ya. Itu salah satu puncanya atau penyebabnya tadi kurang dianalisis ya, sebab Panglima Mandalanya adalah Omar Dhani, seorang tentera udara yang tak ada pengalaman masa revolusi ya. Dia jadi tentera angkatan udara tahun 50-an selepas revolusi. Jadi Omar Dhani tak macam Jenderal Soeharto yang ada pengalaman masa revolusi dan berjaya merebut Irian ya. Omar Dhani tak ada pengalaman. Tadi pun dalam dialognya coba tak logik ya. Dia suruh tentera kita melambung ke Bangkok, ke Thailand. Nanti Thailand tak ada hubungan yang baik dengan kita masa konfrontasi, pastilah ditolak oleh Thailand. Lepas itu dari Thailand baru menyerang Malaysia. Itulah yang menjadikan cara berpikir tak logik ya. Sebab ditambah lagi Malaysia mendapat sokongan daripada tentera Commonwealth, daripada British, Australia, New Zealand, dan negara-negara yang lain. Itu yang menjadikan kita tak berjaya
Jadi ada faktor dalaman sebab pimpinan tenteranya adalah Omar Dhani yang tak ada pengalaman dalam berperang ya. Bila kita baca kisah sebenar dihantarnya pasukan penerjun payung ya, tiga pesawat dari angkatan udara, tiga-tiganya jatuh ya. Tak berjaya mendaratkan pasukan sama ada di Semenanjung ataupun di Kalimantan Utara. Bahkan ada yang tercebur di Selat Malaka pesawatnya. Jadi menunjukkan bahwa operasi Ganyang Malaysia ini memalukan tentera kita sebab dipimpin oleh seorang panglima yang tak ada pengalaman berperang ya, yaitu Omar Dhani, yang nanti pun dia dipenjara oleh Kerajaan Orde Baru karena dianggap bertanggung jawab ya terhadap kegagalan konfrontasi Indonesia Malaysia. Tapi yang Sukuh tuh sepatutnya dianalisis apa pasal nama novel ini Sukuh, sama ada itu Sukuh itu kampungnya Umar Dhani ke atau Soekarno bersemedi di Candi Sukuh ke atau apa, itu yang kena dikupas ya, disinggung. Sumbernya dah oke ya, dah 10 sumber termasuk guna artikel saya dalam jurnal dah oke tu ya, tapi kena campur dengan sumber yang standar ya. Bila kita mengkaji konfrontasi Indonesia Malaysia, kena bacalah biografinya Soekarno kan. Apa pasal Soekarno benci sangat kepada Malaysia ya. Dia kata Malaysia ni negara buatan Britain, buatan UK kan. Tak sedar ke Indonesia pun masa awal kemerdekaan dituduh sebagai negara buatan Jepun. Jadi itu yang jalan pikiran Soekarno tak masuk akal orang kata ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini bangsa Malaysia nak merdeka, tak boleh dihalang oleh Indonesia ya. Jadi Indonesia masa Orde Baru pun macam tu ya. Kita menginvasi Timur Timur, pemimpin Timur Timur kata, Indonesia kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh itu penjajahan di atas dunia, termasuk penjajahan Indonesia atas Timur Timur, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kena bacalah biografi dari dua pihak ya. Biografi Soekarno kena baca, biografi Tunku Abdul Rahman Putra, Bapak Kemerdekaan Malaysia ya, kena baca juga. Baca biografi Soeharto, baca biografi Tun Abdul Razak ya. Baca biografi Omar Dhani, baca tu ya, apa pasal operasi-operasi tenteranya tak berjaya ya. Kena bacalah daripada pihak Malaysia pun yang berjaya menamatkan konfrontasi, yaitu biografinya Ghazali Sapi ya. Kena baca Reclap, baca pun IDAS ya. Jadi supaya lebih paham mengenai konfrontasi Indonesia Malaysia 6366, apa pasal kena ditamatkan 66 oleh Letnan Jenderal Soeharto ya. Itu kena diulas lah ya. Dan apa pasal kita berhubungan baik-baik sejak 66 sampai sekarang dengan Malaysia ya. Termasuk mungkin Sinta tak paham pun makna ganyang. Apa dia ganyang? Orang Malaysia pun hingga sekarang tak paham. Bila saya tanya apa makna ganyang, dia kata ganyang tu serang. Tak. Ganyang ni bahasa Jawa ya. Sinta mana Sinta? Sinta, ganyang apa dia makna sebenar dalam bahasa Indonesia? Ini bahasa Jawa nih. Ganyang apa makna sebenar dalam bahasa Indonesia? Sinta. Ya Bapak, mungkin kayak nggak diserang sih, apa ya, kayak orang Jawa bukan? bukan Bapak. Oke, tak paham lah ya. Ganyang nih dalam bahasa Jawa dimakan, dikunyah, tapi tak ditelan. Dalam bahasa Sunda digayem ya. Macam kita makan gula getah, permen karet ya. Jadi diganyem, dikunyah saja, tidak ditelan. Nah, itu ganyang tuh ya. Jadi kena paham lah bahasa Jawa sebab Soekarno ini orang Jawa kan. Dia guna bahasa Jawa
kita ganyang Malaysia bermaksud memandangkan Malaysia itu negara kecil dengan bilangan penduduk 10% saja daripada penduduk Indonesia, negara kecil, tak payah diserang, tak payah diperangi, cukup diganyang saja ya. Jadi dimakan, dikunyah, dikremus kata orang Sunda ya, tapi tak berjaya ya. Sebab pemimpinnya tadi kurang cekap ya, Omar Dhani ya. Termasuk kaitannya dengan suku belum ada pendedahan ya. Oke, berikutnya Anang Raffi Anugrah ya. Ini pun serupa ya, tak dengar saranan saya, komen saya macam mana membuat tajuk yang betul ya. Jadi ini belum tajuk sejarah ya, tak ada unsur diakronisnya. Akhir karir Jenderal Hugeng bila? Ya? Jadi kita pun tak tahu bila Hugeng itu mulakan menjadi pengetua polis Indonesia ya. Bila pun dia mengakhiri. Jadi kena wujud dalam tajuk tu ya. Jadi ini masih belum tajuk sejarah ya. Termasuklah kurang analisis tu ya. Apa siapa Hugeng tu ya. Jadi Hugeng ni macam orang dari luar angkasa ya. Datang saja pada masa awal kerajaan Orde Baru ya. Tak didedahkan dia lahir di mana, pendidikannya macam mana ya. Background keluarganya macam mana ya. Jadi kita tak menganalisis novel, kita nak siapa Hugeng ni. Lepas tu barulah tengok macam mana plot ataupun naratif dalam novel halaman terakhir tu ya. Jadi kita kena kritis juga kepada pengarang novel itu sebab kita pelajar sejarah ya. Jadi misalnya Hugeng hingga sekarang ya, pada saya itu bahwa Hugeng itu adalah polis yang bersih itu mitos ya. Jadi itu kenyataan Gus Dur itu kena dikritisais bahwa wujud dua polis yang jujur saja di Indonesia ini yaitu Hugeng dengan polis yang tidur katanya. Tak betul lah ya. Jadi Hugeng dia masa awal Orde Baru adalah satu kerajaan Orde Baru yang nak mengkoreksi kerajaan Orde Lama atau kerajaan Presiden Soekarno yang syarat dengan rasuah pun. Bahkan Soekarno tak setakat rasuah, tapi moral, masalah moral. Seperti mana kita tahu, tahun 67, 68 itu masih lagi ada satu mahkamah militer luar biasa ya untuk mengadili penjawat awam kanan dari kerajaan Soekarno. Ya. Macam Subandrio, Omar Dhani, yang lain. Yusuf Muda Dalam itu bapak rasuah, ya. Rasuah itu korupsi ya pada masa kerajaan Soekarno. Jadi Hugeng ini dia mengungkap satu case, satu kasus yang tak ada kena mengena dengan tema besar mengenai rasuah dan moral. Moral. Apa dia moral yang tak cantik pada masa kerajaan Soekarno? Dia banyak istri. Menteri-menterinya banyak punya will wanita idaman lain ya. Jadi sepatutnya bila Hugeng nak dilabel sebagai seorang polis yang jujur, polis yang bersih, dia kena usut lah pelanggaran moral daripada menteri-menteri, pembantu-pembantu Soekarno atau pejabat-pejabat penting. Bukan kes rogolnya sum kuning, itu kes kecil saja ya. Bukan membabitkan menteri ataupun anak menteri. Mungkin dia anak penjawat awam daripada di Yogyakarta kecil. Jadi Hugeng ini macam cari perkara yang kecil. Dia abai dengan perkara yang besar. Termasuklah dia nak menggagalkan satu penyelundupan kereta mewah. Sepatutnya dia usut macam mana Yusuf Muda Dalam rasuah korup mengenai Bank Indonesia. Sehingga ekonomi kita bankrupt. Jadi dia tak usut kerajaan-kerajaan yang buruk dalam rasuah dan salah laku dalam moral pada masa itu. Ya. Dia mengusut perkara-perkara yang remeh-temeh, yang ada yang tak menjadi arus perdana pada masa itu. Ya. Jadi lebih-lebih dimunculkan satu isu bahwa penyelundupan kereta mewah itu ada hubung kaitnya dengan keluarga cendana. Jadi dia dah macam nak menjatuhkan kerajaan Orde Baru masa-masa awal. Itulah yang menjadikan dia dihentikan ya oleh
Kementerian Pertahanan. Sebab masa itu polis adalah bagian daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tak mandiri macam sekarang. Ya. Jadi pada saya hugeng polis yang jujur kena criticize ya. Kena criticize. Bila hugeng polis yang jujur sepatutnya lembaga polis hingga sekarang bersih ya. Kita tengok hugeng tak berjaya pun membersihkan tubuh polis Indonesia ya. Jadi Polri masih banyak rasuah. dari zaman sebelum hugeng bahkan ya, zaman hugeng hingga sekarang menunjukkan bahwa hugeng bukanlah polis yang bersih sangat ya. Jadi dia bahkan dalam kerja polis pun tak fokus ya. Perkara yang kecil dibesarkan, perkara yang besar dilewat saja. Ya, sepatutnya itu yang ketika kita mengkaji hugeng ya. Nah, boleh nanti dikaitkan halaman terakhir ini apa maksudnya ya. Jadi itu kena criticize lah ya. Mungkin ini wujud juga dengan referennya baru 2 ya. Minimal kena 10 lah ya. Awak tak baca pun biografi hugeng ya yang ditulis oleh Ramadan KH itu. Supaya adil baca pun biografi Soeharto. Soeharto ada pandangan. Apa pasal dia kena membentikan hugeng ya. Jadi tak betul lah hugeng tuh polis yang jujur. Banyak case-case yang lain ya yang dilakukan oleh pimpinan polis ya. Tentu boleh baca pun tadi Menteri Pertahanan Keamanannya sama ada Sumitro ataupun Maraden Panggabean. Itu yang memberhentikan hugeng ya. Kena baca pun Riklep, kena baca pun IDAS ya supaya kita ada pandangan ideologis ya, kita nak pahamkan sejarah itu secara seimbang ya. Tidak membuat satu pengadilan sejarah mendewa-dewakan seseorang dan memburukkan yang lain ya. Jadi kita criticize ya. Pernyataan Gus Dur bahwa hugeng polis yang jujur itu satu kenyataan politik ya, bukan kenyataan akademik. Kita kena criticize lah supaya kenyataan-kenyataan politik itu bisa dikritisai secara akademik ya. Akhir sekali Mega Pratiwi Tukal tajuknya ya, dah bagi tahu saya memang sejarah perkembangan organisasi Sarekat Islam di Solo tahun 93 dalam novel Student Hijau karya Mas Marco Kartodikromo. Nah, ini saya nak bagi reward, ini satu tajuk yang betul ya. Dah ada unsur diakroniknya. Tapi memang perbahasannya coba tengok ya, student hijau. Bila student ini bermaksud pelajar kan atau mahasiswa. Jadi pastilah ini kena fokus perbahasannya kepada tokoh-tokoh yang belia ya. Tokoh-tokoh yang muda. Mas Marco adalah contoh seorang yang masih muda. Tapi bila dalam perbahasannya tuh mengenai Cokro Aminoto, Agus Salim, itu tokoh-tokoh dah tua ya. Saman Hudi, mungkin tokoh-tokoh dah tua. Jadi sesungguhnya Mas Marco Kartodikromo ini dia mahukan pertumbuhan-pertumbuhan itu digerakkan oleh golongan belia, ya, oleh orang-orang yang muda. Macam Semaun, dia lahir 19 macam Soekarno 1901 1902. Jadi masa dia menjadi pemimpin Sarekat Islam Semarang 1918 17 tahun masih di sekolah menengah atas ya. Pelajar lah tuh bermaksud ya. Nah, tapi memandang ini namanya pelajar hijau, itu bermaksud adalah belia-belia yang ada komitmen pada Islam. Sebab Islam dilambangkan dengan hijau. Walaupun tadi didedahkan tokohnya adalah tokoh hijau. Ya, tapi yang hijau ini lambang daripada Muslim. Sebab nanti ahli-ahli daripada Sarekat Islam yang ideologinya komunis, dia nak mengklaim sebagai Sarekat Merah. Ya, nanti bukan Sarekat Hijau. Ya. Jadi perbahasan tentang Sarekat Islamnya dengan cawangan-cawangannya termasuk Sarekat Islam Cawangan Solo sepatutnya didedahkan lebih mendalam ya. Lepas itu
kurang. Macam mana kita ambil naratif ataupun plot daripada novel Student Hijau nih. Apa yang Mas Marco dedahkan tuh ya. Sama ada dia mahukan Sarekat Islam tuh jangan digerakkan oleh Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Agus Salim, tokoh-tokoh dah tua. Sepatutnya oleh tokoh-tokoh yang muda. Macam Mas Marco, atau Semaun, atau siapa tokoh muda pada masa itu ya. Yang lahir macam Soekarno 1901 atau Muhammad Hatta 1902. Nah, itu bermaksud student tuh ya. Sebab bila digerakkan oleh Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, tokoh-tokoh dah tua pada masa itu ya. Oke, referennya oke ya. Ada 9 sumber, tapi perlu ditambah yang standar. Yang standar bila Sarekat Islam ini kena baca tuh A.F. Koppel ya, Sarekat Islam Ratu Adil ya. Termasuk biografi Haji Samanhudi, sebab Sarekat Islam Sawangan Solo nih itu adalah ide dasarnya adalah daripada Haji Samanhudi. Dia mahukan Sarekat Islam fokus dalam bidang ekonomi, dalam bidang perniagaan, bisnis ya. Yang tadi dah didedahkan oleh Mega kata Cokro Aminoto nak mahukan politik, tapi pengasasan awal idea Sarekat Islam itu adalah Haji Samanhudi. Karena itu kena baca biografi Haji Samanhudi ya. Kena baca pun Pramudia Anantatur itu ya, yang Mas Tirto Adi Suryo tuh sang pemula. Sebab wujud pun sumbangan daripada Mas Tirto Adi Suryo untuk memajukan Sarekat Islam masa-masa awal, dan Tirto Adi Suryo golongan beliau ya, golongan beliau. Baca pun ini satu disertasi ya, judulnya The Age of Motion. Dan ditranslate pun ke dalam bahasa Indonesia ya, Zaman Bergerak. Ini daripada sarjana Jepun ya, Takashi Shiraishi. Ya, Takashi Shiraishi, The Age of Motion. Dia banyak menganalisis mengenai Mas Marco Kartodikromo ya. Zaman Bergerak udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi supaya kita boleh paham pun mengenai Mas Marco Kartodikromo ini ya. Orang kata bila dia aktivis Sarekat Islam ini dibagi gelaran haji, Mas Marco ini dilabel Haji Merah ya. Sebab dia pandangan-pandangannya adalah sosialisme dan komunisme ya. Jadi sama ada novel Student Hijau ini satu sindiran Mas Marco kepada golongan-golongan belia Islam ya. Sebab pada akhirnya dia lebih memuji kepada Semaun Darsono dan tokoh-tokoh Sarekat Islam yang berpandangan merah. Itu kena dikupas ya, kena disinggung. Dan kita boleh paham itu bila kita baca pun disertasi daripada Takashi Shiraishi mengenai The Age of Motion tadi ya. Saya pikir itu komen saya, sila ambil pemerhatian. Dan sila buat makalah penuhnya ya, kertas kerja penuhnya berasaskan pada saran-saran dari saya. Khasnya yang belum boleh membuat tajuk dengan betul, kena buatlah tajuk yang betul ya. Kita nih pelajar sejarah nih kena concern dengan unsur diakronik, dengan masa, dengan period ya. Bila nanti dalam kertas kerja penuh tajuknya pun masih belum betul, berarti tak dengar komen, saranan, cadangan daripada saya ya. Saya pikir itu saja yang boleh saya bagi komen, cadangan dan saranan. Insya Allah kita jumpa semula pada pekan hadapan dengan masih ada pembentangan ya. Ini pertemuan ke-13 jadi masih mungkin ada 2 atau 1-2 pembentangan lagi. Jumpa lagi nanti masa hadapan. Jom kita tutup, akhiri dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, boleh live ya.